Berada di Indonesia, Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewata. Tristan Goijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun, bukan tak mungkin, potensi Tristan Goijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goijer. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab, dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun, baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Goijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja, Tristan Goijer 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Eredivisie. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Goijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen percaya diri timnya bisa mengalahkan Filipina. Pemain Fortuna Sittard itu bahkan mengincar gol ke gawang Taaskals. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina dalam laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa malam. Kemenangan di laga ini memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia buat lolos ke fase selanjutnya. Oleh karena itu, skuad Garuda harus berjuang keras mencari kemenangan. Ragnar cukup yakin timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Apalagi, latihan keras sudah dilakukan pemain 26 tahun tersebut. Soal pertandingan besok, jelas akan jadi pertandingan sulit. Kami percaya diri sebagai tim bahwa kami bisa memenangkan pertandingan besok, kata Ragnar Oratmangoen. Lebih lanjut, Ragnar mengaku mengincar gol di laga tersebut. Sejauh ini, ia baru mencetak 1 gol saat berhadapan dengan Vietnam di ajang yang sama pada Maret lalu. Tentu gol di laga besok akan terasa berbeda. Pasalnya, dicetak di Stadion GBK di hadapan puluhan ribu supporter. Harapan saya sendiri, semoga bisa mencetak gol di GBK, tutup Ragnar Oratmangoen. Elkan Bagot mulai dirindukan netizen setelah timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak. Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup menjanjikan lewat serangan-serangan yang berbahaya di babak pertama. Namun perubahan taktik di babak kedua yang dilakukan Irak membuat timnas Indonesia harus kebobolan 2 gol. Selain itu, blunder Jordi Amat dan Hernando Ari Sutaryadi menambah penderitaan tim berjuluk skuad Garuda tersebut. Aiman Hussein dan Ali Jasim akhirnya menghukum Indonesia lewat golnya masing-masing pada menit ke-54 dan 89. Kekalahan ini juga membuat nama Elkan Bagot kembali disebut-sebut setelah Shin Tae-yong tak memanggilnya ke timnas Indonesia. ST secara mengejutkan tak memanggil nama pemain Ipswich Town tersebut ke daftar pemain yang dipanggil. Padahal, Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang sudah menjadi perjalanan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Diduga, Shin Tae-yong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tak merespons panggilan timnas Indonesia U23. Saat itu dia tidak memenuhi panggilan untuk membela Garuda Muda di playoff Olimpiade Paris 2024. Absennya pemain berusia 21 tahun ini pun dirindukan oleh para netizen di media sosial. Kangen sama Bang Elkan Bagot, semoga lekas bisa kembali ke timnas. Jordi Amat udah habis, kayaknya emang butuh Elkan Bagot atau back lain yang lebih baik, tulis salah satu akun. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet membantah kabar mengenai dirinya yang sengaja membantu Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saintfiet menegaskan dirinya justru berusaha semaksimal mungkin membawa Filipina untuk bisa mengalahkan timnas Vietnam ketika berjumpa pekan lalu. Dia juga bertekad untuk membawa pasukannya tampil sebaik mungkin saat berhadapan melawan timnas Indonesia. Meski peluang Filipina lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pupus, tetapi Saintfiet memastikan tidak ada pelatih di dunia yang ingin timnya kalah. Saat itu media Vietnam bertanya kepada saya apakah tim mereka punya peluang untuk lolos? Dan saya bilang tim Filipina akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan Indonesia dan Anda harus mendukung mereka. Vietnam akan maju jika kita menang melawan Irak, tapi saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mengatakan itu karena saya mendukung tim Vietnam. Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah tim Filipina, dan saya ingin tim saya bermain sebaik mungkin melawan Indonesia.
Itu normal dalam sepak bola, karena tidak ada pelatih yang ingin kalah dalam pertandingan, ujar Tom Saintfiet. Sebagaimana diketahui, timnas Filipina menelan kekalahan dari Vietnam pada laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 6 Juni 2024, di Stadion Nasional Maidin, Vietnam. Tim asuhan Saintfiet itu harus mengakui keunggulan tuan rumah usai dibekuk 2-3. Sementara itu, timnas Indonesia juga menelan kekalahan kala menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari yang sama. Tim Merah Putih takluk 2 gol tanpa balas dari pasukan Yesus Casas itu. Timnas Indonesia menjalani latihan serius pada Minggu malam, jelang berjumpa Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menggelar latihan di Stadion Madia. Seluruh pemain hadir yang masuk ke dalam tim hadir dalam latihan ini, para pemain datang tepat waktu di lokasi latihan pada pukul 18.20 WIB. Sedangkan sang pelatih, Shin Tae-yong menyusul 5 menit kemudian. Latihan timnas Indonesia kali ini berjalan lebih serius dari biasanya. Meski di 10 menit awal seluruh pemain sempat bermain-main dengan melakukan rondo, mereka tak mengulur-ulur waktu ketika STY memanggil seluruh pemain untuk berkumpul di tepi lapangan. STY pun tidak melakukan keusilan seperti yang dilakukan pada kesempatan latihan sebelumnya ketika menjelang pertandingan melawan Irak. Ia tampak serius mengamati setiap program latihan di tengah lapangan. Selain memperhatikan latihan pemain outfield, juru taktik asal Korea Selatan itu juga memantau langsung latihan 3 kiper. Latihan serius ini tak lepas dari tekad timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Filipina. Sebab mereka harus menang atas sesama wakil Asia Tenggara itu jika ingin langsung mengamankan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi. Elkan Bagot berada dalam situasi sulit di Ipswich Town setelah absen dari timnas Indonesia. Usianya baru 21 tahun dan ia tak ikut dalam playoff Olimpiade 2024 lalu, sehingga tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot menghabiskan musim panasnya dengan berlibur, yang seharusnya diisi dengan tugas membela negara. Di klubnya, ia juga diperkirakan akan menghadapi situasi yang sama. Meskipun Ipswich Town berhasil promosi ke Liga Inggris, peluang Bagot untuk masuk skuad utama di musim depan dianggap sangat kecil oleh media setempat. Regulasi Premier League setiap klub hanya boleh mendaftarkan maksimal 25 pemain senior. Saat ini, Ipswich memiliki 22 pemain senior dengan kontrak, namun mereka perlu mengurangi jumlah tersebut untuk memperoleh ruang bagi pembelian baru. Bagi Bagot ini situasinya sulit. Persaingan di posisinya semakin ketat dengan 4 bek senior yang masih dalam tahun terakhir kontrak hingga 2025. Diharapkan dia akan kembali memperkuat tim nasional Indonesia saat jendela internasional berikutnya tiba pada September.